Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong kami melewati setiap perkara. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18. Tertulis demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, riset atau penelitian yang dilakukan institusi AWARE yang dipimpin oleh Dr. Sam Parnia menemukan bahwa para pasien yang mengalami henti jantung dan mengalami pengalaman near-death experience mendapatkan pengalaman atau fenomena yang membuat mereka kehilangan rasa takut dan mengalami sukacita serta kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika para pasien ini kembali hidup dan sadar, mereka mengalami perubahan orientasi hidup yang mengubahkan fokus mereka. Mereka tidak lagi cemas secara duniawi, mereka melihat beban persoalan hidup dari sudut pandang yang berbeda, dan mereka mempunyai fokus kepada kekekalan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 ini tertulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada sesuatu budaya di wilayah Korintus, orang-orang Korintus saat itu, di mana mereka mengagung-agungkan kemakmuran, kekayaan secara lahiriah. Dan itu sebabnya penderitaan atau kesukaran yang dialami oleh Paulus atau siapapun dipandang sebagai sebuah kelemahan dan ketidakberdayaan. Budaya atau pemikiran semacam ini masih juga sering ada dalam pandangan banyak orang yang membuat fokus dan orientasi kebanyakan orang tertuju kepada dunia ini, bukan pada kehidupan yang kekal setelah kehidupan di bumi ini. Dalam ayat ini kita melihat ada perbandingan yang sangat jauh berbeda, yaitu perbandingan antara penderitaan ringan yang dialami di bumi ini dengan kemuliaan yang kekal yang akan diterima dari Tuhan. Segala penderitaan ringan yang terjadi, yang dialami, itu tidak ada bandingannya dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Dan bukan hanya penderitaan ringan atau penderitaan berat, tapi semua kemuliaan dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima dalam sorga. Karena kemuliaan dalam sorga itu melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan maupun juga kemuliaan dunia ini. Selain itu ada juga perbandingan yang lain yang disebutkan dalam ayat 18, yaitu perbandingan antara durasi atau masa hidup di bumi ini dengan durasi atau masa hidup dalam kekekalan. Masa hidup di dunia ini hanya sementara. Dinyatakan bahwa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan, yaitu kehidupan yang kekal dalam sorga, itu adalah selama-lamanya. Durasinya tidak terbatas.
Dan disinilah fokus yang hendaknya kita tuju. Orientasi hidup kita hendaknya terpaut kepada yang kekal. Sukacita kekal akan kita terima oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita telah menjanjikan dan menyediakannya bagi setiap kita yang percaya dan setia kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia ini kita mengalami kesukaran, kesulitan, ada krisis, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada berbagai hal yang menekan, yang seringkali membuat kita terbeban. Tapi segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, bahkan penderitaan sekalipun, tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan biarkan segala sesuatu yang sementara ini merampas atau merenggut damai sejahtera dan sukacita yang kita terima dalam kekekalan. Berfokuslah pada yang kekal dan jalani hidup yang Tuhan berikan di dunia ini dengan sukacita dan senantiasa percaya kepadanya, mengandalkan Tuhan dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak berfokus atau berorientasi pada apa yang kelihatan, yang sementara, yang di dunia ini, tapi berfokus dan memperhatikan hal-hal yang kekal. Memandang Engkau Tuhan, menjalani kehidupan ini dengan mata yang tertuju kepadamu, sebab Engkau memimpin kami masuk dalam sukacita kekal dalam hadirat-Mu. Kuatkan setiap kami, khususnya yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, yang sedang terbebani dengan berbagai situasi. Arahkan setiap hati kami untuk tertuju selalu kepadamu dan kuatkan kami untuk menjalani hidup dalam iman, pengharapan, penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami pengertian yang lebih lagi. Tuntun kami Roh Kudus untuk selalu melangkah dalam kebenaran. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru dari Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan. Kiranya kuasa pertolongan-Mu bekerja atas kami, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan, memberikan jalan keluar yang ajaib. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.